Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran sosiologi. Hari ini Ibu akan melanjutkan menjelaskan kepada kalian tentang macam-macam konflik sosial. Jadi masih ada dua macam klasifikasi konflik yang belum Ibu jelaskan. Yang pertama, konflik berdasarkan sistematika konflik. Ada konflik non-sistematis dan konflik sistematis. Konflik non-sistematis dikatakan juga sebagai konflik yang berlangsung secara spontan. Mengapa demikian? Karena dalam konflik ini, pihak yang berkonflik tidak melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terlebih dahulu kepada pihak lawan. Oleh karena itu dia dikatakan sebagai konflik yang terjadi secara spontan. Contohnya di situ adalah tawuran pelajar. Seperti yang kalian ketahui, tawuran pelajar itu kadangkala disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya sepele, rasa tersinggung, merasa diremehkan, sehingga akhirnya terjadi bentrokan antara dua kubu pelajar yang berbeda, dan biasanya terjadi antara dua sekolah yang juga berbeda. Nah, di sini konflik yang terjadi dalam tawuran pelajar itu terjadi secara spontan akibat luapan emosi sesaat yang tidak bisa mereka atasi, yang mereka salurkan melalui konflik tadi, melalui baku hantam. Itu ya, maksudnya tidak direncanakan. Jadi terjadi secara spontan, terjadi secara tiba-tiba. Contoh lain dari konflik non sistematis ini, adu mulut saat rapat, perbedaan pendapat saat rapat OSIS misalnya, kemudian ditegur guru juga merupakan konflik non sistematis, pengeroyokan juga bentuk dari konflik non sistematis. Semuanya terjadi secara spontan, tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Yang kedua adalah konflik sistematis. Konflik sistematis ini merupakan kebalikannya dari konflik non-sistematis, di mana di dalam konflik tersebut telah direncanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Jadi ada tujuan besarnya di sana. Dalam konflik ini, pihak yang berkonflik melakukan analisis kekuatan terlebih dahulu, kelemahan lawan, peluang, dan ancaman yang dilakukan secara cermat, hati-hati, dan sistematis. Setiap tingkah laku dari salah satu pihak atau lawan dianalisis secara cermat dan hati-hati agar memperoleh keuntungan dari pihak yang lawan tadi, atau pihak yang diserang, diancam, atau lawan konfliknya. Contoh dari konflik sistematis bisa kalian lihat pada layar. Di situ ada Menteri Susi, Menteri Kelautan kita yang dulu, mana dia menangkap kapal asing yang mencari ikan atau berlayar di Laut Indonesia yang akhirnya ditenggelamkan. Itu adalah konflik sistematis karena sudah ada perencanaannya terlebih dahulu, sudah diperhitungkan resikonya, dan sudah diperhitungkan pula bagaimana konflik tersebut terjadi. Contoh lain dari konflik sistematis, demo buruh, kemudian penjajahan, itu juga contoh dari sistematis karena ada perencanaan secara matang dari kedua belah pihak sebelum konflik tersebut terjadi. Selanjutnya, konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Ada konflik ekonomi. Konflik ekonomi ini terjadi karena adanya perebutan sumber daya ekonomi atas sesuatu yang berharga dari pihak yang berkonflik. Contohnya kalian bisa lihat di layar, ada tulisan kami akan mempertahankan tanah kami sampai mati. Itu contoh dari konflik lahan, sengketa lahan. Itu merupakan sumber daya ekonomi. Kemudian selain konflik lahan, contoh lainnya adalah perebutan tender perusahaan. Di dalam perusahaan biasanya ada meeting yang memperebutkan
tender atau sebuah proyek besar yang diikuti oleh beberapa perusahaan lain. Nah, di situ persaingan perusahaan untuk mendapatkan tender atau proyek tersebut juga merupakan konflik ekonomi, karena setelah mendapatkan proyek berarti mereka tentu saja akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Contoh lainnya konflik antar pedagang, misalnya mereka berebut lahan dagang, atau sama tukang parkir berebut lahan parkir, itu juga termasuk konflik ekonomi. Pokoknya yang dinamakan konflik ekonomi ini adalah konflik yang penyebabnya karena dia memperebutkan sesuatu yang berharga atau yang memiliki nilai ekonomi tertentu. Selanjutnya konflik sosial. Konflik sosial merupakan konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Atau bisa juga konflik sosial ini disebabkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memprovokasi sehingga terjadilah konflik antar kedua belah pihak. Contohnya bisa kalian lihat di situ ada kumpulan mahasiswa di tahun 1998 naik ke atas gedung DPR. Mereka tujuannya untuk menurunkan presiden yang menjabat saat itu, yaitu Presiden Soeharto. Karena merasa kepemimpinan Soeharto itu sudah tidak memberikan manfaat bagi rakyat banyak, malah menimbulkan kesengsaraan. Jadi di situ ada konflik kepentingan. Mahasiswa mereka ingin menurunkan presiden, sementara pemerintah ingin melanggengkan kekuasaannya. Seperti kalian ketahui bahwa Presiden Soeharto itu lama menjabat sebagai presiden, selama 32 tahun kalau tidak salah. Contoh konflik sosial lainnya ada konflik Ambon yang disebabkan provokasi masalah agama. Lanjut, konflik budaya. Konflik budaya merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik, atau bisa juga diartikan sebagai konflik yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian budaya antara dua pihak yang berkonflik tersebut. Contohnya, pertentangan antara masyarakat yang mendukung LGBT dan yang menentang LGBT. Ada masyarakat yang menganggap bahwa hal itu, lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah hal yang wajar, bahkan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun ada juga masyarakat yang menganggap itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahkan nilai-nilai Pancasila, sila pertama. Nah, itu merupakan contoh dari konflik budaya. Selain itu juga pertentangan masalah rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi itu pernah terjadi di Indonesia. Ada lagi konflik politik, yaitu konflik yang dipicu karena kepentingan politik yang berbeda antara pihak yang berkonflik. Ini biasa terjadi, contohnya perebutan pengaruh di parlemen, perebutan kursi parlemen, kemudian konflik antar pendukung parpol dan lain sebagainya berkaitan dengan kekuasaan. Bisa kalian lihat pada contoh, di situ ada beberapa partai yang mereka sedang bersaing untuk memperebutkan suara masyarakat. Itu konflik politik. Ada lagi konflik pertahanan, yaitu konflik karena perebutan hegemoni dari pihak yang berkonflik atau pengaruh. Perebutan pengaruh, perebutan saling menguasai antara pihak yang berkonflik. Contohnya perang Irak, perang Israel, Palestina, dan lain sebagainya. Ada lagi juga konflik antar agama, di mana konflik ini dipicu adanya sentimen agama. Contohnya sudah pernah Ibu sebutkan tadi, singgung konflik Ambon, itu disebabkan karena pertentangan agama. Pemicunya konflik antara dua individu yang berbeda agama yang akhirnya melebar dan menyebabkan konflik yang besar. Ada lagi konflik antar agama, contohnya perang salib. Untuk perang salib sendiri Ibu tidak bisa menjelaskan panjang lebar ya, karena durasi waktunya yang terlalu panjang. Kalian bisa baca ini di buku sejarah atau bisa kalian cari referensi lainnya. Oke, kita lanjut ke video kedua.